dibacakan Kak Niki sendiri seperti apa nih? Oke, tadi itu dupliknya bagus banget ya. Benar-benar to the point, berisi dan juga apa ya, teguran secara kritik ya, menurut aku kritik yang membangun untuk eh, jaksa dan para jaksa yang ada di Indonesia. Menurut aku apa yang kritik yang diberikan oleh Niki itu berdasarkan dengan pengalamannya dalam ruang sidang ini selama persidangan, itu masukan yang bagus sekali untuk para jaksa yang ada di Indonesia agar lebih profesional, agar lebih berjalan sesuai dengan rule ilmunya, keilmuannya, dan ya bersikap yang baik lah seperti itu. Tidak dengan emosional yang personal, seperti punya punya masalah personal gitu kayak anak-anak TK gitu kan, karena kita semua adalah orang dewasa yang juga menjalankan tugasnya masing-masing dengan title-nya, dengan keilmuannya, jadi dilihat pula oleh masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Poinnya Niki tadi bagus banget sih. Usai sidang juga Niki sempat menangis di depan awak media, mungkin pastinya ya, karena kesedihannya. ya karena tekanan yang udah dirasakan hampir 1 tahun ya, 9 bulan ya, hampir 1 bulan cukupnya lama banget sih. Dan apa yang diusahakan sama Niki kan banyak mendapatkan kayak dikatakan gitu loh oleh jaksa, kayak tadi yang Niki bilang di pledoi waktu jaksa menyampaikan bahwa Niki terlalu dimanja oleh hakim ya kan, dengan alasan karena sudah dibolehkan memanggil saksi-saksi ahli yang meringankan, sedangkan itu ada di KUHAP bahwa hal itu boleh selama kita adalah masih berstatus terdakwa, itu kan belum divonis sebagai sudah terpidana seperti itu. Jadi upaya-upaya yang diperbolehkan oleh KUHAP kenapa enggak? Nah itu kenapa ditranslate gitu ya, sebagai diartikan sebagai suatu hal yang manja gitu. Enggak, itu haknya Niki, hak siapapun warga negara Indonesia. Oke. Mbak Mela ini menanggapi di luar persidangan ini kan Nikita Mirzani mendapatkan bukti chatting dengan dokter Richard Lee via DM, itu tanggapannya gimana? Setahu aku itu admin bukan? Bukan ya, itu admin. Dokter Richard Lee menuding bahwa itu adalah si Terserah dia, urusan dia sih. Yang pasti kan memang itu sosial media sekarang memang dipegang admin, dan memang setiap story atau apa yang jalan selalu ada tulisan itu admin, itu admin by admin. Jadi kalau si dokter Richard Lee emang nggak sibuk ya. Hamski tadi juga Jadi julid. Niki juga tadi kembali menyinggung hal yang kasus terenggiling lagi. Exactly, itu juga ya kasus terenggiling ya. Ini masih yang kita sama-sama ikuti di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Apakah memang ada kelanjutannya untuk tuntutan yang di bawah 3 tahun itu. Kita mau itu benar-benar diperhatikan juga sih. Ya itu tadi, ini semuanya kan ada kaitannya ya. Apabila seorang jaksa melakukan istilahnya tuh bukan istilahnya malpraktek ya kan, istilahnya teman advokat malpraktek lalu tidak profesional, maka hukuman itu bisa sesuka-sukanya aja. Nah itu siapa yang memantau itu, siapa yang bisa mengontrol itu kami pengen tahu banget masyarakat, karena ngeri banget loh kita seandainya sampai amit-amit yang jadi kena masalah hukum lalu dibuat seperti itu, kita mau kemana ngadunya? Terus siapa yang bisa kontrol itu? Boleh tahu namanya siapa nih Kak? Nadine Zahar. Ini dari kalau di media biasanya itu Karen Nadine. Karen Nadine. Oke. Ini dari Malaysia apa? Bukan Indonesia. Dari Indonesia. Aslinya Indonesia. Terus dari udah lama banget. Jadi kayaknya waktu itu meninggalkan Indonesia tuh dari SMP. Oke. Pulang ke Indonesia tuh 2013 2008 bareng si Baby Bakareta sama Sankaresa tuh kita bikin girl band zaman 2013. Nah itu bertahan cuma setahun, terus aku balik lagi karena kan aku dasarnya DJ, terus aku balik lagi ke luar negeri. Oke. Nah terus ini terkait kehadiran di sidang duplik Niki itu gimana tuh?
ini sebagai antisipasi ya, sebagai hanya ini yang bisa kita lakukan buat ngebantu si Ricky supaya kalaupun nggak bisa bebas tapi Ricky mau itu hukumannya itu bisa dikurangi gitu, jangan 11 tahun gitu, kasihan anaknya gitu kan. Bukan ini kan kasus ini kan hanya kasus kecil. Sorry, bukan kecil ya. Oke lah bagi mereka mungkin besar. Tapi kasus ini tuh bukan kasus korupsi yang harus 11 tahun. Mudah-mudahan sih gini sih. Ya nggak sampai 11 tahun. Oke, nah ini tadi mendengarkan langsung ya duplikat yang dibacakan oleh Nikmir. Tanggapannya? Tanggapannya, the best sih. Cuma ada sedikit tuh suka apa ya, sedikit suka apa ya, tuh saya ini apa ngomongnya gimana tuh, sedikit yang Oh, ceplos. Oke. Kita jangan ngomong yang CPU apa itu CPU kalau bisa sih jangan Pembawa fisik ya. Iya, jangan ngomong gitu, lebih ke supaya hakim nanti pun ada timbangan untuk putusannya yang bisa Oke. Tadi ketemu atau salaman langsung sama Nikmir? Gak sempat ya. Oke, tapi mengikuti seluruh perjalanan kasusnya. Iya, dari awal. Sebenarnya saya tuh nggak mau muncul dari awal, tapi belakangan tuh kayaknya tuh kan kurang pembelaan Niki tuh udah mulai kurang. Jadi kayak yang ngebela yang awal-awal Niki tuh udah nggak tahu kemana. Udah pada, kalau menurut aku sih udah pada hilang gitu loh. Kan kita tuh gimana, kasihan aja sih ngeliatnya, kasihan terus makanya Oke. kali aja dengan live streaming yang kita lakukan ada support dari viewers juga rame support dari para viewers Indonesia sih rame banget support buat Niki. Semoga aja Bapak Hakimnya bisa hatinya terketuk di situ Untuk memutus lebih ringan ya. Terus apalagi yang tadi di kakak lihat dari pembelaan yang dibacakan oleh Niki langsung. tapi sebenarnya benar yang dibilang itu benar. Gini logika aja kita mikir ya Mas. Oke, saya punya produk. Saya punya produk. Kalau produk saya tidak bermasalah, mau ngapain bayar orang untuk ngebilangin produk saya itu tidak bermasalah? Kita di sini tuh sebenarnya orang awam tuh udah tahu. Kita pun yang tidak tahu masalah ini pun tidak tahu. Jadi mengerti. Logika kita aja berpikir kalau memang masalah, kalau produk ini tidak bermasalah, ngapain bayar orang buat nutupin?